Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri keempat St. Louis Rapid dan Blitz 2025. Turnamen ini sudah selesai dan pemenangnya adalah pemain yang menolak pensiun, Levon Aronian, mengumpulkan 24,5 poin hasil dari 13 poin di sesi Rapid dan 11,5 poin di sesi Blitz. Luar biasa. Beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu memenangkan Grand Slam seri ketiga freestyle kawan di Las Vegas. Sekarang menjadi pemenang untuk seri keempat Grand Chess Tour. Luar biasa, Levon Aronian. Selamat buat Levon Aronian. Dan coba kita lihat satu game dari permainan Levon di permainan Blitz kawan saat menghadapi Fabiano Caruana. Dan ini adalah detik-detik atau penghujung game pada game pertama Blitz ya. Ini game pertama Blitz di mana permainan ini harusnya bisa berakhir miss kawan. Tapi sayangnya beberapa langkah berikutnya ini Fabi blunder. Dimana tadi ditunjukkan oleh engine ya, cukup raja ini bergerak ke sini saja ya dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Tapi Fabi melakukan skak, padahal kalau kalian lihat ya cuplikan videonya mereka bergerak sangat cepat sekali. Ya ini adalah hadangan kuda untuk lompat ke sini kawan. Langkah brilian di sini. Lah kuda ke G6 ya dicaplok lah. Dan Fabi menyerah pada game Blitz pertama. Fabi mengalahkan Levon pada game Rapid kawan. Game Blitz pertama dibalas oleh Levon dan game Blitz kedua tadi pagi atau tadi dini hari sebagai berikut. Fabi pegang putih mengawali dengan ready opening kuda F3, ada kuda F6, pion C4, pion B6, pion G3, pion C5, ada gajah G2, gajah B7, rokade, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion D4. Lanjut Fabi. Levon langsung menerima pertukaran pion center, pion C pukul pion D4, menteri yang ambil balik, nggak ada masalah ya. Kalaupun ada discover, kuda juga nggak punya target yang berarti kawan. Ada pion D6 lanjut Levon di sini. Kemudian ada benteng D1 dan pengembangan kuda BD7 lanjut Levon. Fabi kembangkan gajah E3. Persiapan bentengnya juga siap mengisi lajur C. Pion A6 terlebih dahulu ya, agar tidak ada gangguan kuda di sini ke depan. Kemudian benteng AC1 lanjut Fabi. Levon keluarkan benteng C8. Masih menunda untuk tidak rokade. Pion C3, maksud saya pion B3 lanjut Fabi untuk perkuat posisi pion C4-nya kawan. Baru di sini Levon rokade dan Fabi geser menterinya ke H4. Ya, untuk dukungan gajah kah, diikuti kombinasi kuda nanti kawan di sini. Benteng E8. Pion H3 terlebih dahulu dari Fabi. Kemudian Levon melangkah menteri C7 dan Fabi kuda D5 menantang pertukaran kuda atau ancam menteri. Tentu saja kuda ini harus disimpan kawan. Dia harus tetap menjaga saudaranya, berkoneksi dengan saudaranya untuk menjaga pion H7 karena potensi ada kuda G4, ada gajah H6 juga bisa berbahaya kalau ditinggal oleh kuda ini. Jadi menteri dipertahankan mundur ke B8 lanjut Levon dan di sini gajah 6. Kenapa nggak dicaplok saja pion ini? Karena kuda pukul kuda B6, bel balik dan tentu saja gajah pukul kuda F3. Kalian kehilangan perwira penuh kawan. Jadi gajah H6 saja pilihan dari Fabi. Kemudian pion B6. Kuda G4, di sini pion B pukul pion C4. Pion B ambil balik pion C4 lanjut Fabi, ada gajah caplok kuda D5 lanjut Levon. Ambil balik oleh gajah, dilanjut kuda pukul balik gajah D5. Gajah pukul gajah G7 lanjut Fabi. Kalau kalian ambil di sini dulu, sama juga ya, kuda ini juga masih bisa proteksi nanti ke depan, nggak ada masalah buat hitam. Nah, mungkin benteng pukul benteng pastinya. Jadi di sini tadi kita dapat setelah kuda caplok gajah D5 kembali, Fabi memilih pertukaran gajah gelap. Dan kalian ambil gajah gelap kah? Tentu menteri ke sini cek. Jadi kuda harus kembali mundur ke F6 dan Fabi selamatkan gajah H6. Kalau kita lihat pergerakan evaluasi bar, posisi hitam
sedikit diuntungkan. Apa yang menjadi keuntungan hitam? Apakah konstruksi pionnya solid? Bisa jadi ya. Walaupun juga cukup riskan di mana dia sudah tidak punya gajah gelap lagi di area Fianchetto barikade pion sayap raja ini. Lanjut, menteri B2. Langsung memberikan tekanan di baris kedua, kawan. Coba lihat. Inilah yang menjadi kerugian putih ya. Pionnya terpisah. Kuda E4 menantang pertukaran kuda, melepaskan pion-pionnya, kawan. Menteri ambil pion E2 lanjut levon. Fabi kehilangan satu pion sementara dan ada benteng E1. Menteri ke H5 menantang pertukaran. Menteri opsi yang kuat engine cukup ke petak F3 saja. Tapi memilih dengan menteri H5. Menteri caplok kuda H5. Kuda pukul kuda F6 terlebih dahulu, ambil balik. Selepas itu menteri pukul menteri, ambil balik. Ini urutan yang menurut engine bagus, baru bisa dorong pion C5, kawan. Kalau diambil di sini, kalian bisa melangkah ke benteng ke E5. Coba tekan di sini, tekan di sini. Kalau dorong terus maju di sini, ya dikejar terus sampai kena ya, dikejar terus sampai kena. Masalahnya setelah pertukaran menteri terlebih dahulu ambil balik oleh kuda dan ada raja G2 pilihan dari Fabiano Caruana. Ya, benteng C3 segera doubling ini jauh lebih kuat. Oke, dengan raja G2 saja melangkah Fabi, kemudian kuda G7. Siap manuver-manuver, kawan. Di sini ada benteng C3 baru diangkat Fabi, kuda E6 dan lanjut double benteng di lajur C, lanjut Fabi. Levon juga tidak mau kalah, angkat benteng C6, pion H4, benteng E C8, ada kuda D2 untuk perkuat posisi pion. Nah, kuda E5. Pressure pion ini terus, kawan. Harus berhati-hati juga, pion ini juga siap didorong loh ya. Gajah F4, pilihan engine. Memilih raja ke H3 yang cenderung langkah ini juga langkah kesalahan yang memberikan kesempatan Levon mulai dorong pion D5-nya. Gak bisa ya dicaplok. Didorong pun juga percuma. Jadi Levon bisa mendapatkan pion Fabi di lajur C. Ada benteng E1, target kuda. Tapi kuda caplok pion C4, kuda pukul kuda C4 ambil balik oleh pion dan coba lihat, kawan. Fabi kehilangan 2 pion. Pion A4, ada pion F6, berikan ruang pergerakan bagi raja karena lajur ini juga dapat tekanan dari benteng putih. Ada gajah D2, benteng D8, gajah E3 baru melangkah raja F7. Tinggalkan baris belakang, proteksi pionnya, kuda siap bergerak kembali. Jadi benteng E1, maksudnya benteng EC1, menekan lajur C, ada benteng D8. Maksud saya kok pleset terus sih, benteng D ke C8 dan di sini pion A5. Lanjut Fabi, sudah tidak punya banyak langkah, menempatkan posisi pion di ruang gelap supaya nanti bisa dikoneksikan dengan gajahnya. Mungkin kuda F8 siap manuver-manuver, kawan, dan mencari pos yang cantik nanti ke depan. Benteng B1, kuda D7, di sini raja G2 dan pion H5 tidak memberikan kesempatan pion-pion didorong, kawan, sayap raja. Dan benteng B4 mau ngapain? Percuma juga karena ada kuda E5, kuat sekali posisi pion. Benteng B7, ada benteng C7 menantang pertukaran, ditolak Fabi dengan benteng B6. Dan ada kuda D7 sama benteng. Mundur lagi, Fabi masih mempertahankan buahnya di atas papan. Pion E5, lanjut Levon. Ada raja F3, raja E6, kemudian benteng B1. Dan kontrol waktu Fabi sudah tersengal-sengal, kawan, Fabi. Dan nanti ada momen di mana dia hampir saja jatuh kontrol waktunya. Tersisa 1 detik saja. Raja E2, kemudian kuda F6, lanjut Levon, benteng C2, di sini kuda D5. Berikan dukungan, kawan, bagi pion, ancam gajah di sini, segera simplifikasi, gajah bergerak ke G5, benteng diangkat, kawan, menarget pion yang di sini. Nah, benteng B8. Kemudian pion C3 terlebih dahulu, nggak perlu tergesa-gesa ya. Ambil pion ini nggak perlu tergesa-gesa karena ada tusukan nantinya. Jadi dorong maju pion C3 saja. Di sini Fabi dengan benteng E8 cek, raja F7 meninggalkan pion, bagus.
Kalau dipertahankan ke sini kawan, petak D6, ya benteng ini gantian menarget pion di lajur G. Jadi langkah bagus dari Levon, tinggalkan pion center, benteng ambil pion E5, kemudian benteng ambil pion A5. Blunder kawan seperti yang ditunjukkan oleh garis biru itu ya, ada tusukan yang bisa dilakukan oleh Fabi. Tapi Fabi melangkah benteng C1. Wassalam. Maklum kontrol waktu sudah jelek kawan, tersengal-sengal. Jadi fokusnya di petak yang lain. Ada pion C2, siap dorong. Raja D2. Sekarang apa yang menjadi pembeda kalau sekarang ini ditusuk kawan? Apa yang menjadi pembeda? Nah, cek dulu. Ya. Raja bergerak kemana? Ke sini kah? Ya, coba lihat. Ada benteng, buku benteng. Jadi pindah dulu Raja ke petak D2. Dan benteng kembali ke lajur C, lanjut level Aronian. Benteng turun ke E1, di sini pion A5, gantian, pion lajur A didorong, ada benteng A1, kuda B4, lanjut Levon. Harus berhati-hati kawan, harus berhati-hati. Nah, benteng siap lakukan skak ya, di sini nanti ke depan. Benteng A3, pion dipromosikan. Sudah nggak punya tempat kawan, sudah nggak punya tempat, coba lihat. Anggap saja pindah ya, ini pindah ke sini, maka benteng D5 cek. Kalau ke sini ya bahaya sekali ya, pion A4 bisa didorong, kuda di sini cek bisa jadi, nggak punya tempat melarikan diri harus ke sini, dan kuda ke F4 discover cek lagi. Kalau mau ke sini ya garbuan lagi kawan. Kalau kalian sikat tadi di sini nggak bisa sikat ya kan, discover cek. Kalau ke sini ya coba lihat bisa promosi. Tinggalkan saja pion promosi dan akhirnya Fabi menyerah di langkah ke-56. Luar biasa Levon. Di usia ke-42 malah mengganas, malah ganas. Memenangkan seri ketiga dari Grand Slam Freestyle, sekarang memenangkan seri keempat dari Grand Chess Tour 2025. Beberapa hari lagi juga akan dilanjut dengan Sinquefield Cup kawan, seri catur klasik. Dan tahun ini untuk Grand Chess Tour ini cukup berbeda, tidak ditutup di St. Louis, tapi ada seri kelima, seri penutupnya di Brazil kawan ya, di Brazil. Entah di kota Sao Paulo-nya atau di Rio de Janeiro, admin lupa. Kita tunggu saja seri kelimanya kapan, belum lihat juga jadwalnya. Oke, itulah kawan. Mungkin kalian juga tanya, Bang, yang di India itu siapa yang menang? Mungkin sebagian sudah tahu ya, Vincent Keimer yang menjadi juara. Admin lupa melewatkannya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.